Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen pengelolaan limbah dengan topik produksi bersih. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produksi bersih atau istilahnya produksi yang minimalisir limbah. Jadi produksi bersih itu meminimalisir limbah. Ya, produk bersih itu meminimalisir limbah. Kalau seandainya ada limbah, itu juga bisa langsung teratasi. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan produksi bersih? United Nations Environmental Program atau UNEP mendefinisikan produksi bersih itu sebagai penerapan yang kontinu dari sebuah strategi pencegahan lingkungan yang terintegrasi terhadap proses, produk, pelayanan untuk menyempurnakan ekoefisiensi dan mengurangi resiko bagi manusia dan lingkungan. Jadi yang dimaksud produksi bersih menurut United Nations Environmental Program itu merupakan suatu strategi mencegah pencemaran, misalnya mencegah pencemaran yang diintegrasikan ke proses, produk, dan pelayanan. Jadi di proses produksi itu sudah ditanamkan mencegah pencemaran lingkungan, lalu di produknya jangan sampai produk itu juga mencemari lingkungan, kemudian di pelayanannya juga jangan sampai mencemari lingkungan. Ini namanya produksi bersih itu seperti itu. Jadi mulai dari prosesnya, produknya, dan pelayanan ini diupayakan nol pencemaran. Kemudian produksi bersih menurut The National Productivity Council of India. Di sini mendeskripsikan yang namanya produksi bersih itu sebagai suatu cara berpikir yang baru dan kreatif tentang produk dan proses. Itu dicapai melalui penerapan yang kontinu dari strategi untuk mengurangi pembentukan sampah dan emisi. Jadi menurut The National Productivity Council of India, jadi di sini yang namanya produksi bersih itu ada unsur pemikiran-pemikiran dan kreativitas tentang suatu proses dan produk. Di mana di kreativitas dan pemikiran tersebut itu apabila diterapkan menjadi sebuah suatu strategi mengurangi sampah dan emisi. Ini namanya produksi bersih. Nah, jadi produksi bersih di sini apabila digunakan pendekatan dari sisi cost efektif, maka yang namanya produksi bersih ini posisinya kalau dibikinkan kurva seperti ini, ya, dibikinkan kurva seperti ini, di mana proses produksi di sini, ini nanti ketika kinerja meningkat, maka secara tidak langsung investasi juga meningkat. Jadi investasi untuk proses produksi bersih ini akan bertambah. Karena di sini berusaha untuk mengurangi
atau meniadakan sampah atau emisi. Maka semakin kinerja dari produksi bersih ini ditingkatkan, maka investasi untuk produksi bersih ini juga akan semakin meningkat. Nah, manajemen limbah dari yang paling buruk menuju yang lebih baik adalah keluaran tidak terkontrol, pembuangan terkontrol, pengolahan limbah, daur ulang, penggunaan ulang limbah secara eksternal, dan reduksi limbah atau pencegahan polusi termasuk daur ulang limbah secara internal. Nah, dalam koridor produksi bersih ini kita menggunakan yang kemarin sudah kita bahas adalah manajemen limbah. Jadi di sini di dalam produksi bersih ini menggunakan manajemen limbah di sini adalah berupaya dari yang paling buruk itu bisa menjadi paling bagus. Paling bagus itu bagaimana? Jadi kalau paling bagus itu nanti isinya itu adalah proses produksi itu dengan reduksi limbah, mengurangi limbah. Mengurangi limbah, mencegah terjadinya polusi. Jadi di sini berupaya agar limbah-limbah yang ada itu kalau seandainya ada itu minim. Kalau seandainya ada itu minim. Nah, dengan minim maka polusi akan teratasi. Nah, di sini ada prosesnya, proses manajemen limbah di mana mulai dari yang pengeluaran yang tidak terkontrol harus dikontrol. Limbah yang muncul harus diolah. Kalau bisa didaur ulang, maka didaur ulang. Ini adalah proses produksi bersih berbasis manajemen limbah. Pilihan dalam pencegahan limbah, di sini aktivitas itu mengurangi konsumsi material, menukar ke aktivitas yang rendah polusi. Jadi cara produksi bersih itu dimulai dari konsumsi material yang banyak menghasilkan polusi, ini dirubah menjadi material yang rendah polusi. Nah ini, jadi kalau kita contohkan itu adalah dari bahan bakar. Ini misalkan kendaraan itu dari bahan bakar bensin, solar, pertalite, dan sebagainya. Kemudian ditransisikan. Transisikan itu menjadi hybrid. Hybrid. Masih menggunakan bahan bakar minyak, tetapi sudah direduksi 50% dan sisanya digantikan dengan tenaga listrik. Lalu dalam perkembangannya sekarang sudah mulai muncul kendaraan listrik. Nah, ini adalah dalam rangka untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan polusi. Produk di sini menukar komposisi. Ya, komposisi dari produk tersebut ditukar, diganti. Ya, diganti dengan produk-produk dengan komposisi banyak yang ramah lingkungan. Contoh misalkan pembungkus styrofoam. Styrofoam itu pembungkus yang termasuk berbahaya bagi lingkungan. Maka kemudian diganti, komposisinya diganti, ya, diganti dengan misalkan dibungkus tidak dengan styrofoam, dibungkus dengan daun misalkan, atau misalkan kalau tidak bisa dengan daun, misalkan dengan plastik yang mudah hancur.
mudah hancur. Bahan mengurangi input bahan menukar dengan bahan yang lebih rendah kandungan racunnya. Bahan-bahan kemarin kita sudah membahas tentang bahan berbahaya atau B3. Nah, di sini pada produksi bersih di sini, ini bahan baku yang banyak mengandung racun ini diganti dengan yang sedikit racun atau bila perlu tidak mengandung racun. Kemudian prosesnya. Di dalam prosesnya, di sini berusaha meningkatkan efisiensi. Efisiensi yaitu hemat waktu, hemat biaya, karena yang namanya proses produksi yang tidak efisien itu mau tidak mau pasti mencemari lingkungan. Ya, proses produksi yang tidak efisien itu pasti mau tidak mau akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, proses produksi di sini harus dibikin sedemikian rupa agar efisien. Bagaimana caranya biar bisa lebih efisien? Yaitu dengan mengkontrol, mengendalikan, mengawasi, dengan meningkatkan penanganan bahan baku yang digunakan. Jadi supaya biar bisa terkendali, itu di sini harus dikendalikan, dikontrol sedemikian rupa sehingga proses produksi itu betul-betul bisa mengcover menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Nah, di sini apabila dicontohkan pada proses produksi bersih pada sebuah pabrik pulp dan kertas ya. Nah, ini contohnya, contoh apabila penerapannya di pabrik pulp dan kertas. Di sini teknik produksi bersih, maka di sini yang digunakan dia tidak menggunakan modifikasi produk secara detail, tapi dia memfokuskan pada reduksi sumber dan daur ulang. Ya, karena kalau kertas ini bisa didaur ulang, maka dia menekankan ke sini. Maka di sini proses daur ulang itu yang sampah-sampah dari hasil proses produksi pulp dan kertas di sini kemudian dipulihkan kembali. Nah, dipulihkan kembali menjadi kertas lagi atau menjadi pulp. Atau juga melakukan sebuah kreasi pulp dan kertas dari sisa-sisa proses produksi pulp dan kertas. Kemudian reduksi sumber. Di dalam reduksi sumber pada sebuah pabrik pulp dan kertas di sini berusaha untuk merubah suatu proses. Prosesnya dirubah. Prosesnya dirubah dengan merubah bahan input. Ya, bahan input yang minim pencemaran. Kemudian melakukan pengendalian proses yang dilakukan di pabrik, kemudian memodifikasi peralatan. Jadi ada beberapa peralatan itu kalau tidak dimodifikasi, maka dia akan menghasilkan produk yang tidak ramah lingkungan. Maka perlu dimodifikasi. Salah satu contoh modifikasi tadi saya contohkan adalah di kendaraan bermotor ya, yang semula kendaraannya bahan bakarnya solar, bensin dan sebagainya, lalu ditransisikan menjadi hybrid. Ya. Ada masih menggunakan bensin, masih menggunakan solar, tetapi sudah ditambah dengan mesin listrik. Atau dimodifikasi lagi total menggunakan listrik. Nih. Kemudian supaya bisa peralatan itu
termodifikasi, maka perlu adanya perubahan teknologi. Nah, maka memang di dalam perkembangannya tidak hanya masalah proses produksi ini saja, dalam segala aspek itu kita itu harus memang tanggap terhadap teknologi. Kalau tidak tanggap ya nanti prosesnya menjadi tidak bagus, ya, tidak bagus. Maka semakin teknologi itu semakin tinggi, ini akan diupayakan teknologi itu bukan malah mencemari lingkungan, tetapi bagaimana teknologi itu malah bisa membuat lingkungan itu menjadi bersih. Makna keuntungan dari proses produksi bersih secara terminologi. Jadi produksi bersih secara terminologi itu adalah proses produksi dengan sedikit menggunakan bahan baku dan energi. Nah, jadi energi itu ketika berlebihan ini juga bisa mencemari lingkungan. Bahan baku yang berlebihan itu juga bisa mencemari lingkungan. Jadi semua yang berlebihan itu pasti akan mencemari lingkungan. Kemudian dampak yang baik bagi keuangan. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya proses di dalam produksi yang berhubungan dengan pengelolaan limbah sejak awal video-video yang pertama, ya, nanti bisa kalian buka lagi di channel YouTube saya, bahwa yang namanya pengelolaan limbah itu pasti akan berbasis keuangan yang tinggi. Nah, di dalam produksi bersih ini kita akan berupaya kita itu melakukan proses produksi tetapi tidak membuat boros keuangan. Kan itu. Ya kalau kita misalkan tidak bisa menggunakan teknologi yang canggih karena misalkan keuangan kita terbatas, maka yang dilakukan adalah bagaimana caranya proses produksi yang ada itu tidak banyak menggunakan bahan baku yang mencemari lingkungan. Ini adalah suatu alternatif. Agar apa? Dampaknya baik terhadap keuangan. Kemudian, produksi bersih ini sangat sejalan dengan peraturan lingkungan. Maka kita kalau perusahaan melakukan proses produksi bersih ini akan minim adanya gesekan-gesekan dengan peraturan-peraturan lingkungan itu akan minim. Karena apa? Karena proses kegiatannya ini sudah mengarah kepada perbaikan lingkungan. Nah, karena proses produksi ini minim pencemaran atau bila perlu zero limbah, zero waste, maka yang muncul dengan proses produksi bersih ini adalah kesan yang baik dan dari media dan masyarakat. Kesan yang baik dari media dan masyarakat. Karena kegiatan produksi kita tidak akan mengganggu lingkungan. Secara tidak langsung juga tidak akan mengganggu masyarakat. Ini. Langkah demi langkah di dalam penilaian produksi bersih. Arahkan penilaian produksi bersih untuk mengidentifikasi. Jadi langkah yang perlu ditempuh di dalam penilaian produksi bersih itu adalah dimulai dengan mengarahkan penilaian produksi bersih itu untuk mengidentifikasi yang pertama adalah di mana limbah dan emisi itu dihasilkan. Jadi dari rangkaian proses produksi di perusahaan kita, itu dari sejak bahan baku sampai dengan produk akhir, ini di mana harus tahu di mana proses yang menghasilkan limbah. Di antara yang menghasilkan limbah, kita cek lagi di mana yang menghasilkan limbah yang paling banyak. Nah, lalu setelah tahu di mana posisi yang menghasilkan limbah tersebut,
itu kita lalu cari tahu mengapa limbah ini bisa dihasilkan. Kalau ternyata penyebab limbah dihasilkan dari misalkan dari proses 1 sampai proses 10. Di sini sudah diketahui proses limbah itu terjadi di proses nomor 4 dan 5. Nah, kita cari tahu lagi dari 4 dan 5 yang paling banyak yang mana? Kan itu. Misalkan yang paling banyak 5, baru yang paling sedikit 4. Nah, di sini kita cari tahu mengapa 5 ini bisa menghasilkan limbah yang sangat besar. Kan itu. Mengapa 4 ini walaupun kecil limbahnya, kenapa kok bisa menghasilkan limbah? Sedangkan yang 1 sampai 3, kemudian 6 sampai 10 tidak menghasilkan limbah. Nah, kita cari tahu, jangan-jangan ini karena gara-gara bahan bakar, bahan bakunya yang tidak ramah. Ini kan kita kalau nanti misalkan bahan bakarnya yang menyebabkan tidak ramah lingkungan, maka kita ganti dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Kalau ternyata bahan bakunya yang tidak ramah lingkungan, maka kita ganti bahan bakunya yang ramah lingkungan. Lalu setelah itu bagaimana limbah dan emisi dapat diminimalkan? Nah, dari tadi sudah diketahui mengapa ini kok bisa menghasilkan limbah, ini lalu berupaya bagaimana ini diminimalkan. Apakah harus diganti ataukah cukup dikurangi? Nah, ini harus kita tahu. Nah, penilaian produksi bersih ini adalah sebuah pengulangan proses menyelenggarakan 6 langkah secara kontinu. Jadi proses di dalam proses produksi bersih ini melakukan 6 langkah itu kontinu. Ini selalu berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 balik lagi terus. Ini terus langsung dilakukan. Langkah-langkahnya apa? Mulai dari permulaan, berarti menganalisa. Kemudian langkah analisis proses. Ya. Menganalisa langkah-langkah proses yang harus dilakukan. Pertama adalah analisa. Tadi termasuk ada sumber, lalu bagaimana kok ini bisa mencemari. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah prosesnya. Prosesnya apa yang harus dilakukan. Kemudian cari peluang-peluang. Ya, peluang-peluang di dalam proses produksi bersih itu seperti apa. Setelah itu diseleksi. Nah, diseleksi dari peluang-peluang yang ada itu. Mana jelas ini proses seleksi ini nanti akan kita kaitkan yang paling utama adalah dengan finansial. Kan gitu. Setelah itu diimplementasikan. Proses produksi bersih ini diimplementasikan, diterapkan di dalam kegiatan produksi yang ada di perusahaan kita. Kalau ini nanti sudah bagus, sudah cocok, maka program ini terus dipelihara. Nah, dipelihara agar program ini terus berjalan dengan baik. Kunci bagi sebuah permulaan yang baik. Supaya permulaan itu bisa baik, itu kuncinya adalah di sini 3 kunci sukses, akses terhadap informasi. Fokus pada satu bagian pabrik pada satu waktu, dan mulai dari pilihan yang paling mudah. Jadi 3 kunci sukses di sini adalah yang pertama adalah akses terhadap informasi. Jadi harus tahu informasi-informasi tentang bagaimana produksi bersih. Ya, saya ambil contoh misalkan pembelajaran ini. Dahulu yang namanya perkuliahan itu menggunakan OHP, kemudian saya itu menggunakan transparansi. Ini OHP, ini panasnya minta ampun. Ya, proses panasnya itu minta ampun. Berarti di sini ada panas keluar, ini berarti mencemari lingkungan. Minimal mencemari saya. Nah ini. Kemudian berkembang dengan proyektor yang tidak pakai transparan, tetapi berbasis ke PC. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan komputer portable. Nah, ini lebih ringan lagi karena apa? Udara panas yang dikeluarkan itu minim. Ya, minim udara panasnya.
dan biasanya lalu digantung sehingga pencemarannya tidak langsung mengenai manusia. Nah, sekarang ada plafon, kita diarahkan lagi karena ada suatu kondisi akhirnya sekarang ini banyak pembelajaran secara online, berkembang pembelajaran secara online. Mengingat pembelajaran secara online ini tidak ada batas waktu dan tempat. Siapapun bisa belajar. Termasuk channel YouTube saya. Di sini semua orang bisa belajar. Entah itu orang Indonesia, entah itu orang luar negeri, ini bisa belajar dari channel YouTube saya. Nah, ini adalah akses terhadap informasi. Dan ini ternyata ketika pembelajaran seperti ini lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena di sini pencemaran-pencemaran yang terjadi itu minim sekali. Tidak ada panas dan sebagainya, kan gitu. Kemudian fokus pada satu bagian yang tadi contohnya ada proses 1 sampai 10, mana yang menghasilkan limbah terbanyak. Nah, ini kita fokus. Jangan sampai nanti muncul limbah-limbah lagi. Kemudian proses produksi bersih ini dimulai dari yang paling rendah, paling mudah yang bisa dilakukan. Nah, misalkan dari upaya mengganti tadi, upaya membuat proses produksi nomor 4 dan 5 ini biar tidak banyak limbahnya. Nah, apa yang paling ringan? Ya, paling ringan, misalkan dengan mengganti bahan baku. Karena kalau menambah teknologi itu termasuk berat. Mengganti bahan baku, mengganti bahan bakar, ini ada yang paling ringan. Ya udah kita ganti dulu. Yang paling mudah, yang paling ringan. Nah, untuk mencapai ketiga kunci tersebut, ini diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah komitmen dari top manajemen. Sejak awal kita membahas tentang pengelolaan limbah ini kunci utama adalah di top manajemen. Maka top manajemen ini harus memiliki kesadaran pada keuntungan potensial dari proses produksi bersih. Nah, kalau CEO atau top manajemen itu sadar bahwa ini sebenarnya sebuah peluang, bukan sebuah hambatan, maka ini akan tercapai. Komitmen untuk produksi bersih ini akan tercapai. Nah, kita ambil contoh misalkan tadi ya perusahaan kertas sama pulp itu tadi ya. Nah, itu bisa terus eksis ya dengan apa? Daur ulang. Dengan daur ulang berarti menghasilkan produk sampingan yang baru yang bisa menghasilkan uang lagi kan itu. Ini adalah komitmen. Yang kedua adalah setujui sebuah tim produksi bersih. Anggota tim sebaiknya memiliki kekuasaan, keterampilan, dan sumber daya. Nah, kalau memiliki kekuasaan berarti kembali ke yang nomor 1, top manajemen harus ikut di dalam tim produksi bersih. Nah, nanti didukung oleh anggota-anggota yang memiliki keterampilan dan sumber daya itu biasanya adalah di middle management dan lower management. Kemudian yang ketiga adalah akses terhadap informasi. Jadi selama kita melakukan proses produksi bersih ini harus bisa mengakses informasi-informasi terbaru, baik itu dari sisi teknologi maupun juga proses-proses pencemaran yang bisa muncul akibat adanya proses suatu produksi. Kemudian fokus pada satu bagian pabrik pada suatu waktu. Sekali penilaian produksi bersih pada area, ini suatu area, ini harus sempurna. Sebuah penilaian proses produksi baru dengan fokus pada yang harus dimulai proses produksi bersih tersebut. Nah, di sini jadi ini harus apa? Kita mulai dari mana? Nah, supaya kita harus bisa memulai dari mana, maka harus ada kritis. Ya. Mengkritisi suatu proses
di bagian yang banyak menghasilkan limbah tersebut. Nah, setelah kita mengkritisi proses tersebut, maka kita harus mulai dari yang paling mudah. Nih, review dari proses produksi bersih. Jadi proses produksi bersih itu merupakan sebuah strategi yang proaktif. Ya, jadi di sini harus proaktif dan continue di dalam melakukan perbaikan proses produksi. Nah, alasannya mengapa? Karena di sini merupakan sebuah konsekuensi. Jadi sebuah perusahaan atau sebuah pabrik ini mengapa kok dia itu harus melakukan proses produksi bersih? Karena ini sebuah konsekuensi. Dalam peradaban manusia sekarang itu manusia sudah mulai berpikir untuk apa? Hidup itu sehat. Makanya proses produksi pun juga mengarah ke sana. Maka ketika sebuah perusahaan itu tidak melakukan proses produksi bersih, maka konsekuensi yang akan diperoleh adalah bisa kehilangan pasar. Alasan sebuah proses produksi bersih itu terpaksa terhenti. Nah, jadi ada kalanya ketika ini sudah berjalan, proses produksi itu tiba-tiba, produksi bersih itu tiba-tiba terhenti. Nah, bagaimana kok ini bisa tiba-tiba terhenti proses produksi ini? Yang pertama adalah kendala dukungan manajemen. Tadi yang pertama harus ada dukungan dari manajemen. Nah, ketika ini sudah berjalan, kok tiba-tiba top manajemen mengatakan, wah ini pemborosan, kembali ke asal. Ya sudah, proses produksi bersih akan terhenti. Kemudian, manajemennya mendukung, tetapi pelatihan atau akses terhadap informasi buruk. Manajemen mendukung, tapi ketika kita harus akses informasi bagaimana caranya produksi bersih itu berjalan, kita kesulitan. Karena mungkin tidak ada internet, jaringannya lemot, dan sebagainya, ini juga menimbulkan problem. Kemudian, penyebab penghentian yang program produksi bersih itu adalah adanya integrasi program produksi bersih yang tidak memadai. Kenapa kok program produksi bersih ini menjadi tidak memadai? Karena tidak didukung oleh analisa yang matang. Jadi kita itu harus menganalisa kondisi perusahaan kita itu seperti apa, lalu proses produksinya itu yang berbasis produksi bersih itu harus seperti apa. Ini harus match. Bisa juga penyebabnya berhenti itu karena apa? Salah paham pada konsep produksi bersih. Contoh salah paham adalah ternyata pimpinan berpikir ini proses produksi bersih ini adalah tujuannya pemborosan keuangan perusahaan. Ini salah satu contoh salah paham. Atau bisa juga, wah ini akal-akalan secara politis. Ini adalah salah satu salah paham. Nah, terhadap permasalahan ini yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah memelihara perjalanan yang baik dari aktivitas produksi bersih dan pelaporan hasil. Dengan setelah perjalanan ini selalu dipelihara dan selalu dilaporkan hasilnya, maka kayak tadi ada salah paham pun juga tidak akan terjadi. Kemudian integrasi program yang tidak memadai tidak akan terjadi karena semua laporannya direkap dari proses produksi bersih itu. Kemudian dalam hal informasi dan teknologi, maka harus memberikan pelatihan di bidang informasi dan teknologi. Tujuannya apa? Jangan sampai produksi bersih ini gara-gara tidak ada informasi dan pelatihan. Kemudian, supaya ini tetap berjalan, harus ada integrasi program produksi bersih yang lebih baik. Dengan apa? Insentif dan pengorbanan. Karena memang produksi bersih ini suatu proses yang ini harus
dilakukan supaya nanti produk kita itu ramah lingkungan dan bisa diterima oleh masyarakat semuanya, maka di sini harus perlu ada integrasi-integrasi program ya yang nanti mengarah kepada ini jelas arahannya ke arah keuangan juga, adanya suatu insentif dan pengorbanan. Berkorban sedikit untuk menghasilkan sesuatu hal yang lebih besar. Demikianlah pembahasan materi manajemen pengelolaan limbah dengan topik produksi bersih. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.